Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuruyati dengan NIM D1B1222021. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Megarizky Makassar. Tujuan dibuatnya video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Kimia Organik 2 yang diampu oleh Bapak APT Abdul Wahid Sulaiman, SFAM, MFAM, yang berjudul aldehid dan keton. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama kelima orang teman saya, Ika Wahyuni, Nurjana Aisyah Ilaini, Nudia Lisala, Mulyatun Nur, dan Ulfatun Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyuni, NIM D1B1211018. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang latar belakang aldehid dan keton. Jadi adanya gugus fungsi dalam suatu senyawa dapat diperkirakan dari hasil analisa unsur senyawa tersebut. Nah, aldehid berasal dari alkohol primer yang teroksidasi, sedangkan keton berasal dari alkohol sekunder yang teroksidasi. Nah, aldehid dan keton adalah contoh senyawa karbonil yang banyak ditemukan di alam bebas. Aldehid adalah senyawa organik yang karbon-karbonilnya selalu berikatan dengan paling sedikit satu atom hidrogen. Sedangkan keton adalah senyawa organik yang karbon-karbonilnya dihubungkan dengan dua atom karbon. Next, aldehid dan karbon memiliki banyak manfaat. Contoh senyawa aldehid adalah formalin, dan sedangkan contoh senyawa keton adalah pembersih kuteks. Gugus karbonil ialah suatu atom karbon dan suatu atom oksigen yang dihubungkan dengan ikatan ganda dua. Nah, gugus ini merupakan salah satu gugus fungsi yang paling lazim yang terdapat pada karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, gugus fungsi ini dijumpai dalam keton dan aldehid. Sekarang kita masuk di pengertian aldehid itu sendiri. Jadi, aldehid atau sering kita sebut dengan alkan. Jadi nama aldehid merupakan singkatan dari alkohol hidrogen generatus, yang dimana berasal dari bahasa Latin yang berarti alkohol yang kehilangan hidrogen. Nah, senyawa yang mengandung gugus aldehid disebut golongan alkana. Nah, aldehid atau alkanal merupakan senyawa karbon yang turunan alkana dari keluarga aldehida yang memiliki gugus fungsi CHO seperti di atas ini. Nanti ditampilkan ya. Nah, rumus strukturnya seperti ini juga. Selanjutnya kita masuk ke tata nama aldehid. Jadi kita kenal dengan sistem IUPAC. Jadi IUPAC itu sendiri terbagi atas beberapa. Yang pertama, nama aldehid sebagai turunan dari alkana diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran A dengan al. Contohnya, metana menjadi metanal. Kita akan masuk ke poin kedua tadi. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Nah, penomoran dimulai dari gugus fungsi tersebut. Pemberian nama juga dimulai dari nama-nama cabang yang disusun berdasarkan abjad. Kemudian nama rantai induk, posisi gugus fungsi tidak perlu disebutkan karena selalu terletak pada atom C atau nomor 1. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai keton. Jadi keton itu atau alkanon adalah suatu senyawa turunan alkena dengan gugus fungsi min CO rangkap 2O yang terlengkap pada dua gugus alkil R. Nah, rumus struktur keton ini bisa dilihat dari gambaran yang akan muncul nanti seperti ini. Jadi ada rumus dan gugus fungsinya yang mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Begitu pula dengan tata nama keton, sama dengan aldehid, sistem IUPAC. Jadi nama keton diturunkan dari alkana induknya, huruf akhirnya yang A diubah menjadi on. Ada contohnya propanon dan butanon. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sistem trival, jadi gugus alkil atau aril yang terikat pada karbonil yang dinamai kemudian ditambah dengan kata keton, misalkan aseton. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana Aisyah Ilaini dari kelas 02 Ali Jenjang, NIM D1B12213. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur umum aldehid dan keton. Rumus umum aldehid dan keton adalah
aldehid atau alkanal dan keton adalah alkanon, merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus karbonil. Gugus fungsi aldehid adalah CHO, sedangkan keton CO. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi terkait contoh dan sifat-sifat dari aldehid dan keton. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri ulang. Saya Nuruyati dengan NIM D1B1222021. Yang pertama yaitu beberapa contoh dari aldehida. Rumus molekul CH2O, rumus struktur HCOH, nama senyawa metanol. Lalu kedua ada C2H4O dengan rumus struktur CH3COH dengan nama senyawa etanol. Lalu yang ketiga ada C3H6O dengan rumus struktur CH3CH2COH dengan nama senyawa propanal. Adapun contoh dari aldehida, di sini juga saya akan memaparkan 3 contoh. Selanjutnya, yang pertama yaitu dengan rumus molekul C3H6O dengan rumus struktur CH3CO dan CH3 dengan nama senyawa aseton. Lalu yang kedua ada C4H8O dengan rumus struktur CH3CO CH2 CH3 dengan nama senyawa metil etil keton. Lalu yang ketiga ada C5H10O dengan rumus struktur CH3 CH2 CO CH2 CH3 dengan nama dietil keton. Kita ke materi selanjutnya terkait sifat-sifat fisika dari aldehid dan keton. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu wujud, di mana pada tes standar metanol berwujud gas yang baunya tidak enak. Lalu suku-suku lain berwujud cair dan makin panjang rantai karbon. Baunya makin harum seperti buah. Selanjutnya sifat keton hampir mirip dengan aldehida untuk molekul yang bersesuaian. Lalu yang kedua ada titik didih dan titik leleh. Aldehida dan keton mempunyai titik didih dan titik leleh lebih rendah dibandingkan alkohol yang jumlah atom C-nya sama. Hal itu karena tidak adanya ikatan hidrogen. Besarnya di antara senyawa yang berikatan H dengan senyawa nonpolar. Yang ketiga, kelarutan. Kelarutan aldehida dan keton yang ber-Me rendah dalam air hampir sama dengan air dengan kelarutan alkohol. Karena aldehida dan keton dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom hidrogen dari alkohol. Lalu yang keempat ada daya hantar listrik. Aldehida dan keton merupakan senyawa nonelektrolit yang dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya sifat-sifat kimia dari aldehid dan keton. Di sini terbagi menjadi 3. Pertama, ikatan. Aldehida dan keton tidak mengandung hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif sehingga antar molekulnya tidak terdapat ikatan hidrogen. Tetapi dapat membentuk ikatan H dengan molekul air, dapat dilihat pada contoh di samping. Lalu aldehida dan keton bersifat polar sehingga dapat membentuk gaya elektrostatik yang relatif kuat antar molekulnya, dapat dilihat pada di samping. Lalu yang kedua di sini ada kepolaran. Aldehida dan keton merupakan senyawa yang polar. Kedua, kereaktifan. Aldehida lebih reaktif daripada keton. Hal ini terlihat dari sifat reduktor kuat yang dimiliki oleh aldehida. Keton merupakan reduktor yang sangat lemah. Nah, saya akan menjelaskan tentang bereaksi aldehida dan keton. Bereaksi aldehida terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, bereaksi NaOH atau natrium hidroksida merupakan basa kuat yang berupa padatan putih. Yang kedua, bereaksi Fehling merupakan endapan merah bata, yaitu tembaga. Yang ketiga,
Bereaksi keton. Bereaksi keton adalah reaksi lebih sedikit dibandingkan dengan aldehida. Dalam keton tidak dikenal dengan bereaksi Fehling dan Tollens. Adapun bereaksi keton yaitu reaksi dengan PCl5 dan PX5, yaitu reaksi yang menghasilkan kimia aldehida. Yang kedua, oksidasi keton, yaitu reduktor lebih lemah daripada aldehida, maka keton tidak bisa mengalami reaksi oksidasi. Reduksi keton atau aldisi hidrogen merupakan reduksi keton yang menghasilkan alkohol sekunder. Reaksi ini adalah kebalikan dari reaksi oksidasi alkohol sekunder yang menghasilkan keton. Terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, pada part ini saya akan menjelaskan mengenai produk-produk senyawa aldehid dan keton dalam bidang farmasi. Aldehid seperti formaldehid dan asetaldehida biasa digunakan dalam bidang farmasi untuk membantu membuat pembuatan senyawa kimia lainnya, untuk resin, parfum, dan juga asam asetat. Formaldehid juga biasa digunakan dalam pengujian obat-obatan. Kemudian ada produk-produk lain yang dihasilkan oleh senyawa aldehid seperti benzaldehida, piridin, dan juga asam asetat. Kemudian keton. Keton seperti metadon terkenal digunakan sebagai penyembuhan kecanduan opiat seperti heroin, opium, dan juga morfin. Selain itu, produk daripada keton biasa digunakan masih seperti bahan senyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatun Iza, NIM D1B1222302. Di sini saya akan menjelaskan manfaat produk aldehid dan keton bagi masyarakat. Manfaat aldehid, senyawa ini digunakan sebagai desinfektan, insektisida, pengawet mayat, dan dimanfaatkan dalam industri plastik. Senyawa ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan asam asetat dan butanol. Selain itu, dapat digunakan juga sebagai bahan pembuatan warna, plastik, dan karet. Sedangkan manfaat keton, satu, pelarut senyawa karbon, misalnya sebagai pembersih cat kuku. 2. Bahan baku pembuatan zat organik lain seperti klorofrom yang digunakan sebagai obat bius. Selain aseton, beberapa senyawa keton banyak berbau harum sehingga digunakan campuran parfum dan kosmetik.